Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Andini Radista Pastiwi, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah, serta rekan-rekan mahasiswa yang lain yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Adi Arifianto, mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Sangabuana PKP. Hari ini saya akan memaparkan hasil reflective review atas materi dan pembelajaran topik dari 1 hingga 4 pada mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah, serta membahas poin-poin penting dari video yang seri diskusi ekonomi regional yang berjudul Pembangunan Infrastruktur Prioritas di Daerah. Adapun ruang lingkup refleksi yang saya bahas meliputi topik 1 yaitu pengantar ekonomi wilayah dan kewilayahan, topik 2-nya teori lokasi, topik 3-nya adalah alat analisis dalam ekonomi wilayah, topik 4 teori basis ekonomi, serta kesan eh, atau pemahaman yang saya dapatkan mulai dari topik 1 hingga topik 4, dan selanjutnya adalah serta ulasan video yang memperkaya pemahaman saya terhadap isu pembangunan di Indonesia. Reflective review ini adalah hasil refleksi dari mata kuliah ekonomi pengembangan wilayah melalui studi kasus eh, tentang ekonomi pengembangan wilayah, analisis wilayah yang harus didasarkan terhadap data yang komprehensif dan pendekatan lintas sektor. Topik 1, pengantar ekonomi wilayah. Pada topik ini, saya memahami bahwa ekonomi wilayah berfokus pada aktivitas ekonomi dalam konteks ruang geografis, sedangkan kewilayahan lebih menekankan pada struktur konektivitas wilayah. Pengembangan ekonomi, pengembangan ekonomi wilayah, yang pertama yaitu adalah pemahaman konseptual mengenai ilmu ekonomi wilayah yang berfokus pada distribusi aktivitas ekonomi dalam ruang geografis. Konsepnya mencakup pertumbuhan ekonomi regional, disparitas wilayah, dan analisis sektor permulaan. Sedangkan ilmu kewilayahan mencakup struktur ruang dan hubungan antar wilayah, menekankan aspek spasial, tata ruang, dan keterkaitan wilayah inti dan hinterland. Keduanya saling melengkapi, menghasilkan pendekatan yang holistik dalam perencanaan pembangunan wilayah yang efisien dan berkelanjutan. Teori dan model pendukungnya yang pertama adalah teori lokasi yang memberikan wawasan tentang pola penggunaan lahan dan distribusi kegiatan ekonomi oleh Van Tonen, Weber, dan Christaller. Lalu teori pertumbuhan oleh Perls menjelaskan pentingnya kawasan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyebar. Dan yang ketiga, Central Place teori dan konsep aglomerasi membantu memahami konsentrasi aktivitas ekonomi dan hierarki wilayah. Kebijakan ini eh, dipelajari berbagai dari UU maupun PP sebagai landasan hukum penggunaan wilayah seperti UU, SPPN, penataan ruang, kawasan ekonomi khusus, dana desa, dan Omnibus Law. Relevansi kebijakan ini diperkuat dalam perencanaan proyek-proyek besar seperti tol Trans Java, Rebana, dan IKN. Refleksi personal dan strategis dari topik ini, saya menyadari pentingnya kolaborasi lintas disiplin dan sektor dalam perencanaan wilayah. Pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana data ekonomi dan spasial digunakan secara sinergis untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Studi kasus membantu saya melihat tantangan nyata di lapangan, termasuk perlunya pendekatan inklusif dan adaptif terhadap lingkungan serta masyarakat. Selanjutnya adalah
Topik 2 mengenai pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi menjadi elemen penting dalam ekonomi pengembangan wilayah karena sangat mempengaruhi efisiensi produksi, distribusi, dan daya saing ekonomi suatu wilayah. Keputusan pemilihan lokasi tidaklah acak, tetapi mempertimbangkan banyak aspek seperti aspek ekonomi, geografis, sosial, hingga politis. Model teori pendukung Teori dan model pendukung merupakan fondasi awal dalam kajian pertumbuhan ekonomi wilayah. Tokohnya antara lain adalah Adam Smith yang menekankan pentingnya spesialisasi tenaga kerja dan invisible hand dari pasar. Pertumbuhan akan terjadi alami jika perdagangan antar wilayah terbuka. Nah, selanjutnya adalah David Ricardo memperkenalkan keunggulan komparatif, yaitu setiap wilayah sebaiknya fokus pada sektor ekonomi yang memiliki produktivitas terbaik sehingga terbentuk pembagian kerja yang efisien. Namun teori klasik ini mengabaikan aspek pemerataan dan tidak memperhitungkan keterbatasan sumber daya dan intervensi negara, sehingga kurang relevan untuk konteks pembangunan modern yang kompleks dan global. Selanjutnya adalah teori aglomerasi. Aglomerasi terjadi ketika kegiatan ekonomi terkonsentrasi di suatu wilayah karena memberikan banyak keuntungan eksternal, seperti efisiensi logistik dan produksi, interaksi antar perusahaan yang memicu inovasi, akses tenaga kerja yang melimpah dan terampil, terbentuknya klaster industri yang saling menopang. Dan yang ketiga adalah teori klaster, dikembangkan oleh Michael Porter. Klaster merupakan bentuk aglomerasi yang lebih terstruktur, di mana perusahaan, institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor lain saling bersinergi dalam suatu wilayah tertentu. Klaster meningkatkan efisiensi transfer teknologi dan pertumbuhan UMKM. Tapi jika tidak diatur, dapat menimbulkan monopoli, eksklusi sosial, dan kerusakan lingkungan. Lalu teori urbanisasi. Urbanisasi memindahkan penduduk dari pusat kegiatan, dari desa ke kota didorong oleh push factor, kemiskinan, minim layanan di desa, dan selanjutnya ada pull factor, kesempatan kerja dan fasilitas lebih baik di kota. Sehingga urbanisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi tanpa perencanaan menimbulkan kemacetan, kawasan kumuh, dan ketimpangan sosial di perkotaan. Analisis dari topik 2 menunjukkan bahwa topik ini mengajarkan teori klasik berguna sebagai landasan, tetapi perlu dilengkapi pendekatan modern dan inklusif. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi yang tepat, harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan keberlanjutan. Aglomerasi perlu dikelola agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di wilayah inti. Yang terakhir adalah pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar tidak terjadi growth without development. Topik 3 adalah pemahaman mengenai alat analisis dalam ekonomi wilayah. Topik 3 memperluas pemahaman saya tentang bagaimana pengembangan wilayah dapat direncanakan secara ilmiah dan berbasis data melalui alat analisis kuantitatif dan spasial. Salah satu fondasi teori yang dikaji adalah global theory dari Francois Peirce yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar merata tetapi terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki keunggulan struktural dan fungsional. Topik ini memperkenalkan sejumlah alat analisis utama dalam ekonomi wilayah yang memberikan kerangka teknis untuk menilai kondisi, potensi, dan daya saing antar wilayah. Yang pertama yaitu adalah autokorelasi spasial, yaitu mengukur keterkaitan spasial antar wilayah, misalkan konsentrasi kemiskinan atau sektor industri. Visualisasinya mempermudah memahami pola cluster versus dispersion. Yang selanjutnya adalah LQ,
yaitu adalah location, question, quotation, alat yang sangat sederhana namun powerful untuk mengidentifikasi sektor basis atau keunggulan. Contohnya nilai LQ di atas satu itu indikatornya adalah sektor basis. Selanjutnya adalah LQ di bawah satu disebutnya adalah sektor non basis. Ini memberikan dasar strategis untuk pengembangan sektor prioritas. Yang ketiga adalah shift share analysis. Artinya adalah memecah kebentuan sektor menjadi national growth effect, proportionality shift, dan differential shift. Sehingga sangat berguna untuk memahami apakah sektor tumbuh karena daya saing lokal atau tren nasional. Dan terakhir ada tipologi Classen, yaitu menggabungkan data LQ dan SSA untuk memetakan sektor ke dalam kuadran. Eh, Fungsinya adalah untuk maju dan tumbuh cepat, maju tetapi tertekan, potensial, atau tertinggal. Sangat membantu dalam prioritas alokasi anggaran pembangunan sektoral. Eh, dari topik ini, saya memperoleh wawasan penting bahwa perencanaan wilayah yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau asumsi politik, tetapi harus berbasis bukti dan data yang terukur. Setiap alat analisis memiliki kekuatan dan keterbatasan, dan sebaiknya digunakan secara kombinatif. Yang ketiga, pendekatan spasial atau autokorelasi dan sektoral LQ dan SSA bila digabungkan dapat memberikan hasil analisis yang sangat komprehensif. Saya juga menyadari pentingnya keadilan spasial dalam pembangunan. Pertumbuhan tidak boleh hanya terkonsentrasi, tapi harus mengalir ke daerah pinggiran melalui kebijakan terintegrasi. Lalu selanjutnya adalah pemahaman teoritis terkait topik 4 mengenai teori basis ekonomi. Topik ini membekali saya dengan pemahaman mendalam mengenai bagaimana suatu wilayah dapat tumbuh secara ekonomi melalui kekuatan sektor-sektor basis yang mampu menarik pendapatan dari luar. Teori basis ekonomi menjelaskan bahwa pertumbuhan satu wilayah ditentukan oleh sektor basis, yaitu kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan eksternal, misalkan industri ekspor, pertanian untuk luar daerah, pariwisata, ataupun tambang. Yang kedua adalah sektor non-basis, yaitu melayani kebutuhan lokal seperti toko kelontong, layanan pendidikan, atau jasa transportasi lokal. Dengan membedakan keduanya, kita dapat memahami mana yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan mana yang menjadi penunjangnya. Lalu ada lagi model Tibot. Model ini menambahkan analisis bahwa masyarakat akan memilih wilayah tempat tinggal berdasarkan layanan publik yang sesuai dengan preferensinya. Tibot menekankan pentingnya mobilitas dan alokasi efisien melalui pilihan rasional. Namun, asumsi-asumsinya seperti mobilitas sempurna, tidak ada biaya pindah, tidak sepenuhnya realistis dalam konteks Indonesia. Kegiatan basis versus non-basis. Pengetahuan penting yang saya dapat adalah sektor basis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena menghasilkan inflow keuangan dari luar wilayah. Sedangkan sektor non-basis penting untuk stabilitas dan konsumsi lokal, meski tidak menghasilkan pendapatan eksternal. Strategi pembangunan daerah yang efektif harus mengembangkan sektor basis tanpa mengabaikan penguatan sektor non-basis. Dari topik pembelajaran ini, saya memperoleh pemahaman strategis bahwa analisis basis ekonomi memberi dasar yang kuat dalam perencanaan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi dan optimal bila sektor basis ditumbuhkan dan sektor non-basis disinergikan. Pentingnya pemahaman spasial, lokasi dan keterkaitan antar wilayah, serta data kuantitatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Saya juga lebih memahami potensi disparitas jika hanya fokus pada sektor basis tertentu dan mengabaikan
pemerataan pembangunan. Pesan pembelajaran selama mengikuti perkuliahan mulai dari topik 1 eh, hingga topik 4 sebagai seseorang yang awalnya belum familiar dengan istilah-istilah teknis dalam ekonomi wilayah, mengikuti mata kuliah ini merupakan pengalaman belajar yang sangat membuka wawasan. Di awal perkuliahan, saya sempat merasa kesulitan memahami konsep seperti location, question, aglomerasi, pusat pertumbuhan, dan shift share analisis contohnya. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami bahwa semua konsep tersebut tidak hanya teoritis, tapi sangat relevan dengan kondisi nyata pembangunan di Indonesia. Yang paling berkesan bagi saya adalah ketika memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bisa dipetakan secara sistematis. Tidak hanya dari besar pendapatan, tetapi juga distribusi, keunggulan, sektor, serta efek domino terhadap wilayah sekitarnya. Saya belajar bahwa tidak semua wilayah bisa maju dengan cara yang sama, dan pendekatan berbasis data sangat diperlukan agar kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, studi kasus yang dikaji seperti Kalimantan Timur, Jember, atau Bulukumba memberi gambarannya tentang bagaimana teori bisa diterapkan, sekaligus menunjukkan tantangan nyata seperti ketimpangan dan grow without development. Kuliah ini mengajarkan saya untuk berpikir lebih luas, tidak hanya soal angka pertumbuhan, tapi juga soal keadilan spasial, pemerataan pembangunan, dan peran masyarakat lokal dalam proses ekonomi. Ini saya lebih kritis ketika mendengar isu pembangunan di daerah di media. Selanjutnya adalah review eh, video dengan sesi diskusi yaitu pembangunan infrastruktur prioritas di daerah. Di review seri diskusi ekonomi regional ini dipaparkan oleh Bapak Dodi Aditya Iskandar dengan materi pengembangan kawasan perkotaan sebagai booster economic growth. Selanjutnya ada Pak Riono Suprapto dengan materi prioritas pembangunan infrastruktur daerah era new normal. Selanjutnya ada Pak Adi Wan Fahlan Aritanang dengan materi pembangunan infrastruktur dan penataan kewilayahan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Dan yang terakhir ada Freddy dengan materi pembangunan infrastruktur prioritas daerah Provinsi Lampung. Pentingnya infrastruktur memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah. Infrastruktur tidak hanya menunjang aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam menciptakan konektivitas antar wilayah. Sayangnya, hingga kini, sebagian besar pembangunan infrastruktur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, hingga menyebabkan kesenjangan signifikan dengan wilayah lain seperti di Kalimantan, Sulawesi, maupun di Papua. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi dan penguatan spasial daerah harus didorong agar pembangunan dapat lebih merata. Kondisi infrastruktur saat ini. Terdapat dua situasi utama dalam pembangunan infrastruktur saat ini, yaitu adalah wilayah perkotaan, di mana infrastruktur menghadapi tantangan kapasitas yang tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan, menyebabkan kemacetan, pencemaran lingkungan, stres sosial tinggi, dan rendahnya akses layanan bagi kelompok sosial ekonomi bawah. Dan yang kedua adalah wilayah non-perkotaan. Infrastruktur belum sepenuhnya mendukung potensi daerah. Masih banyak wilayah dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan pembangunan yang terjadi cenderung instan dan kurang optimal. Kondisi infrastruktur saat ini menunjukkan adanya dualisme di wilayah perkotaan, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan kemacetan, pencemaran udara, tekanan pada layanan dasar, serta meningkatnya beban sosial. Sementara di wilayah non-perkotaan, tantangannya adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, maupun internet. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan kebijakan yang berbeda antara kota besar dan daerah tertinggal. Infrastruktur untuk pemulihan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi 19
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong utama sebagai ekonomi lokal. Kondisi polisentrisiti atau pusat-pusat pertumbuhan baru sangat relevan untuk diterapkan. Ini berarti selain kota besar, wilayah-wilayah sekunder dan tersier yang juga perlu dikembangkan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi agar tercipta efek sabar, speed effect yang merata. Dalam diskusi khusus sesi webinar yang saya dapat, khususnya di Provinsi Lampung, pembangunan infrastruktur dianggap sangat strategis karena posisi geografisnya sebagai penyangga pangan nasional dan titik konektivitas penting di Sumatera. Prioritas pembangunan di Lampung meliputi seperti jalan tol Trans Sumatera yang berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi dan membuka konektivitas daerah-daerah pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, pengembangan kawasan industri dan pariwisata seperti di Bakauni Harbor City, kawasan industri Tanggamas, Way Pisang, Katibung sebagai penggerak ekonomi regional. Yang terakhir, revitalisasi infrastruktur, transportasi, dan logistik, termasuk pembangunan jalur ganda kereta api, kereta bandara, dan pengembangan pelabuhan sebagai pintu ekspor impor. Metropolitan sebagai booster ekonomi, seperti di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Namun untuk menghindari over concentration, perlu dikembangkan hubungan fungsional yang kuat antara kota ini dan wilayah pinggirannya. Strategi yang direkomendasikan meliputi pengembangan metropolitan sebagai kawasan yang kompetitif secara global melalui skema pendanaan infrastruktur yang variatif seperti KBPU, APBD, RIDF, maupun municipal bonds. Selanjutnya, optimalisasi hubungan kota inti dengan wilayah pinggiran dengan mengintegrasikan pembangunan melalui prinsip TOD, yaitu Transit Oriented Development. Dan terakhir, penyedia infrastruktur dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, energi, dan transportasi publik yang efisien. Skema pendanaan infrastruktur di daerah, untuk membiayai infrastruktur daerah, berbagai sumber dana telah dikembangkan, mulai dari APBD, KBBU, KPBU, kerjasama pemerintah, dan badan usaha, municipal bonds, hingga RIDF. Namun tantangan utamanya adalah terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal sangat penting agar daerah mampu mengakses skema pembiayaan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Selanjutnya adalah program padat karya nasional. Program padat karya nasional yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR merupakan langkah strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat akar rumput. Program ini menyasar masyarakat lokal melalui pembangunan infrastruktur sederhana seperti irigasi, sanitasi, jalan lingkungan, dan perumahan. Selain menciptakan lapangan kerja, program ini juga meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat perputaran ekonomi lokal secara langsung. Kesimpulan dari seluruh paparan ini adalah bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci penting dalam pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Integrasi antar wilayah, penguatan kelembagaan lokal, serta sinergi antara kebijakan pusat dan daerah akan menentukan keberhasilan strategi pembangunan ke depan. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor dan berbasis data harus menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang kelanjutan. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dan saya pada khususnya dalam mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah. Sekian.
Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.